Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid bin Al Ismail dengan NIM 2184 ingin menjelaskan sejarah Islamisasi di Banyumas. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan bahwa agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologis, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromatis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain, walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Dua, melalui sifat fluidalitas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara, yang di aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Jogja dan Surakarta, serta keresidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota, dan kaum priai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain kedua kelompok sosial, masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestis yang tinggi, yaitu kelompok ningrat atau ndara. Wilayah Jawa Tengah bagian selatan yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruksi kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja fakta sosiohistoris yang melatari proses awalnya Islamisasi di wilayah Banyumasan atau Jawa Tengah bagian barat selatan. Dan bagaimana corak Islam awal yang berkembang di wilayah Banyumas atau Jawa Tengah bagian barat selatan. Dan tujuan saya membahas ini untuk mengetahui konteks muncul dan berkembangnya Islam di wilayah Banyumas melalui penelaahan fakta-fakta sosiohistoris dan menganalisis kekuatan pengaruh kerajaan atau kesultanan dalam menyebarkan Islam melalui kajian terhadap perkembangan Islam di wilayah kekuasaan kerajaan atau kesultanan yang jauh dari pusat pemerintahan. Dan manfaatnya yaitu untuk menjadi referensi akademik kajian sosiohistoris perkembangan Islam di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Banyumas sebagai wilayah yang relatif tua belum memiliki kajian akademik secara sosiohistoris tentang eksistensi keagamaan. Sementara itu, terdapat beberapa situs-situs keagamaan yang secara tradisional diyakini sebagai artefak dan jejak-jejak keagamaan di Banyumas. Selain itu, Banyumas sebagai bagian dari kerajaan Kesultanan Islam yang memiliki jarak yang relatif jauh dengan pusat kekuasaan. Kajian terhadap keagamaan Banyumas secara tidak langsung menguji tingkat kekuatan pengaruh kerajaan atau kesultanan dalam penyebaran dan pengembangan Islam. Hal ini sekaligus menguji tesis kebudayaan berpusat kepada raja tahta keraton terutama era Mataram yang sesungguhnya, lanjut dari kerajaan Majapahit. Yang kedua, kajian akademik ini akan memberikan klarifikasi
terhadap konstruksi informasi keagamaan di wilayah Banyumas yang sementara ini lebih berorientasi mitologis. Setiap situs dan artefak keagamaan di Banyumas memiliki cerita khas yang belum didukung oleh argumentasi ilmiah. Implikasi adalah munculnya perilaku-perilaku keagamaan yang berpotensi dijadikan sebagai eksploitasi material. Kondisi ini terjadi karena informasi yang tersedia seringkali tidak bersifat mitos dan terdampak terhadap lahirnya sikap-sikap keagamaan yang cenderung naif dan fatalis. Yang pertama saya akan membahas kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Pajajaran di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I abad ke-15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran yang ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasisir Luhur abad ke-14 sampai 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas abad ke-16 sampai ke-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Kutuhu dan Raden Paguwon, Adipati Wirahudaya, yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I abad ke-15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II dari 1429 sampai 1522. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V dari tahun 1468 sampai 1478. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipaten Anom Wirautama Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro Sumbing. Wow. Sementara dalam Babat Pasir Luhur Napak Tilas Banyumas, bida dilacak pada zaman kerajaan Pakuan Parahyangan Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langwas Dewa Niskala 1466 sampai 1474 dan puteranya Sri Prabu Linggawastu Rahipurana Jaya Dewata 1474 sampai 1513 dari Prabu Linggawastu. Inilah lahir empat putra yang salah satu dari keempat menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut yaitu Raden Harya Banyak Cara, Raden Harya Banyak Belabur, Raden Harya Banyak Ngampar, dan Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra si Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Cakra atau Lutung Kasarung atau Kamdaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur, wilayah Barat Purwokerto, dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawastu melalui jalur Harya Banyak Cara, yaitu Adipati Banyak Cakra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kasumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kasumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tole. Namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atau Pasir Luhur melainkan Kerajaan Demak. Kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam,
Seluruh dataran di Pulau Jawa terkenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana perhubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang dari kala itu. Kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh misalnya aliran sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil. Belum tersedianya sarana penghubung yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian dan perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran sungai airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Kebangkitan Islam di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di era berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh. Begitu saja tergantung kepada siapa ia bertanya. Bangsa Barat mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salaf pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21 ini. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal. Puritanisme ini bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Menurut tradisi, jurisprudensi klasik hanya dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Syed Fali Reza Nars dalam Syekh Hasyim menyebut para Puritan di belahan dunia Islam sebagai Islam revivalis. Menurutnya, istilah ini menyaratkan makna yang lebih dalam. Tidak hanya menggambarkan fenomena gerakan penafsiran agama yang didasarkan kepada teks semata, akan tetapi merupakan gerakan yang sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan politik umat pembentuk. Selanjutnya, berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran di Banyumas. Majelis Tafsir Al-Quran didirikan oleh Abdullah Tafail Saputra di Solo pada tanggal 19 September 1972. MTA memfokuskan kajian pada tafsir Al-Quran dengan slogan ngaji Al-Quran sak maknane. Selanjutnya ada Al-Irsyad. Al-Irsyad adalah organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman yang sering disebut
kaum Hadrami. Selanjutnya, tren Islam moderat. Indonesia merupakan negeri kaum muslim moderat karena negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Adapun organisasi Islam yang berkembang di masa ini. Satu, perkembangan NU di Jawa Tengah bagian selatan. NU adalah suatu jami'iyah diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 13 Januari 1926 Masehi, yang berakidah Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika Kiai Ahmad Dahlan memberikan pengajian di Masjid Baitus Salam. Selanjutnya ada tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikiran dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh pemikiran Barat yang menggagas liberasi Islam. Dalam perspektif Islam liberal, dalam penafsiran keagamaan boleh jadi adalah produk dari kondisi-kondisi historis tertentu. Golongan Islam liberal tidak menzahirkan diri mereka sebagai orang yang menolak agama, tetapi berselindung di balik gagasan mengkaji semula agama, menafsir semula Al-Quran, menilai semua syariat dan hukum-hukum fikih. Tipologi pemikiran Islam liberal ini di Indonesia didasarkan. Tipologi pemikiran Islam liberal di Indonesia didasarkan pada keyakinan yang menjadi penanda adanya berbagai macam varian pemikiran dan Islam liberal Indonesia. Selanjutnya ada Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tidak berlancar lincah. Apa sih? Islamisasi Jawa jelas tidak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai abad ke-19, kebangkitan gerakan Wahabiyah yang dinisbahkan pada Muhammad bin Abdul Al-Wahhab pada masa hidup 1703 sampai 1779. Sejak pertengahan abad ke-18 mengubah arah gerakan pembaruan di kalangan pengikut tarekat Syatariyah dan Naqsyabandiyah di Minangkabau yang mulai menemukan momentum pada 1870-an. Prediksi sebagai kota santri untuk Sukaraja juga berasal dari ketokohan kiai-kiainya. Sejak kolapsnya industri gula pada akhir 1920-an, batik telah menggantikannya menjadi pergerakan utama ekonomi dan lokal Sukaraja. Ada dua pandangan tentang asal-usul batik di Banyumas. Gerakan pembaruan merupakan suatu perkumpulan terstruktur yang mempunyai misi sebagai pemenahan pemahaman, kepercayaan ataupun agama untuk menjadikan ke depan lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terjadi kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kupat siram santan sedaya lepat kiwan ngapunten. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.